Majelis, Pak Arsul dulu silakan. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih kepada para ahli, Pak Dekan Dr. Parulian Faidi Aritonang, Prof. Suni Umul Firdaus, Prof. Hafid Abbas, dan Pak Dr. Dodi Isawardi, serta para saksi Pak Arif Purnama, Pak Suaidi, dan Ibu Nur Asisah. Saya barangkali ingin mulai, meskipun nanti mengharapkan juga pencerahan lebih lanjut dari para ahli, tapi tidak untuk para saksi. Ya. Saya ingin mulai dari apa yang disampaikan oleh Prof. Suni Umul Firdaus. Ya. Mudah-mudahan saya tidak salah dengar, karena ini saya garis bawahi, Prof. Gitu ya. Tadi Prof mengatakan bahwa pemberian gizi atau yang kita kenal sebagai MBG itu bukan merupakan primary services to education. Gitu. Ya. Paling tidak ini saya memahaminya dalam konteks yang juga disinggung oleh Prof dalam keterangan ahli dari konsepsi tentang COFOG, ya. Classification of the Function of the Government yang dikeluarkan oleh OECD, ya kan itu. Nah, karena ini bukan primary services to education, maka saya memahami ini sebagai dalam mengikuti pikiran Prof itu sebagai secondary services to education, ya, lebih ke sana. Nah, pertanyaan klasiknya kemudian, ya, apakah kemudian katakanlah kita tidak mempersoalkan konstitusionalitas MBG-nya, ya, tapi yang kemudian kita bahas adalah konstitusionalitas anggaran MBG yang ditempatkan pada anggaran pendidikan. Kan itu, ya. Jadi Pak Irizawardi, kita tidak sedang berselisih tentang apakah program MBG itu bermanfaat atau tidak. Tidak, kita tidak sedang berselisih itu. Ya. Nah, apakah kalau misalnya, ya, sebuah program yang statusnya adalah secondary, ya, to secondary services to education, ya, itu dipenuhi sementara yang primary services itu masih banyak yang belum dipenuhi. Kenapa belum dipenuhi? Karena memang kemampuan fiskal pemerintah itu bukannya tidak terbatas, tapi terbatas. Apakah ini kemudian masih bisa dikatakan konstitusional? Ya. Penempatan dalam konteks perkara ini tentu kemudian penempatan anggarannya, ya, dalam mata anggaran pendidikan. Pertanyaannya kan itu. Apalagi kan dari 7 parameter yang Prof sampaikan itu kan antara lain pada nomor 4 saya lihat program pada maksudnya program pendidikan. Ini kan Prof tegas-tegas mengatakan tidak menggantikan, mengurangi atau mengorbankan komponen utama pendidikan. Nah, karena MBG itu sekali lagi bukan primary services tapi secondary services to education, ya. Ketika kemudian itu tadi pertanyaannya, dia ada sementara yang primary services itu belum dipenuhi, ya. Apakah itu menurut Prof tetap konstitusional? Ataupun kalau konstitusional tapi bersyarat, atau inkonstitusional bersyarat? Itu kan kalau MK ini kan kira-kira kan pendekatannya kan itu. Jadi bukan pendekatan quote unquote, ini nggak pas ya. Bukan pendekatan Wahabi lah kalau nggak hitam putih begitu kan gitu. Nah, tapi ada 4 pilihan kan kayak begitu. Nah, jadi pertanyaan saya itu, ya. Nah, ini saya mohon pencerahan juga dari Prof Abbas. Jadi persoalan kita adalah persoalan adanya keterbatasan kemampuan fiskal, ya, dan sementara ada fungsi-fungsi utama primary services yang harus dijalankan, termasuk dalam konteks pendidikan. Dan itu nyata Prof Abbas. Di ruang ini itu sedang juga disidangkan
ya, pengujian undang-undang guru dan dosen. Ya, para guru bersaksi juga. Bahkan dari perguruan tinggi negeri terkemuka yang gaji pokoknya masih di bawah UMR. Ya. Ini dari perguruan tinggi terkemuka, saya tidak bicara dari perguruan tinggi yang ini. Ya, itu menurut keterangan mereka. Dan juga dari Serikat Pekerja Para Dosen, dari perguruan tinggi terkemuka juga hadir di ruang ini menyampaikan keterangan. Nah, ketika kita ada pada keadaan seperti itu, dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia, ini kan sama-sama HAM nih, Prof. Itu ya. Mana yang harusnya didahulukan? Itu loh perspektifnya. Nah, saya mohon pencerahan dari para ahli ini tadi, ya. Nah, terakhir, barangkali walaupun ini tidak directly constitutionality problem gitu ya, Pak Dodi Iswardi, ya. Ini kan kalau kita lihat dari data BPS lah, barangkali ya, itu kan kelas menengah kita ada 47,85 juta orang. Dan kemudian itu setara dengan 17,13% penduduk kita. Nah, ini saya terpaksa pinjam AI nih, karena saya tidak menemukan datanya. Ya, itu kalau kemudian 17,13% itu kita nisbatkan dari jumlah anak-anak kita yang berusia 0 sampai 19 tahun itu ada 88,81 juta, ya. Ini maka 17,13%-nya itu 15,2 juta anak. Nah, saya berpikir, ya kalau salah dikoreksi nggak apa-apa, Bro. Walaupun hakim kan boleh juga dikoreksi. Ya. Nah, itu kan kalau yang namanya kelas menengah, nah, ini belum menghitung kelas atas, ini baru sampai kelas menengah, itu intervensi gizinya kan ya barangkali berbeda dengan katakanlah yang di bawah. Bahkan berbeda dengan yang sedang kelas yang menuju ke menengah, tapi tidak di bawah lagi. Itu. Nah, saya ingin perspektif Pak Dodi gitu loh. Jadi problema MBG kita itu apa dalam konteks implementasi. Itu saja supaya bisa memberikan ini juga, pencerahan juga, terlepas dari apakah itu persoalan konstitusionalitas atau bukan. Itu aja, terima kasih, kami kembalikan pada yang mulia Pak Ketua. Prof. Saldi silakan yang mulia. Saya